بهديتهم إلى هذه النية السلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan zahadahu bid dunya wa raghabahu bil akhirah wa bassarahu 'uyuba nafsihi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menghendaki Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya akan kebaikan, niscaya menyucikan ia akan dia di dalam dunia, niscaya membencikan ia akan dia di dalam dunia, dan menggemarkan ia di dalam negeri akhirat, dan melihatkan ia aib dirinya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba, bahwa Allah menghendaki kepada seorang hamba itu bahwa ia bersifat zuhud di dalam dunia, gemar untuk negeri akhirat, dan ia melihat aib dirinya. Jadi kalau orang sudah ditentukan oleh Allah bisa melihat aib dirinya dan bisa ia zuhud dengan dunia, benci lawan dunia, gemar untuk akhirat, ini suatu keuntungan bagi seseorang hamba apabila sudah Allah kehendaki. Dan jadi kalau orang dikehendaki oleh Allah zuhud, ini lawan dunia, rajin akhirat saja nang digawinya tadi, dan inya ma'aibakan dirinya, bahwa dirinya ini aib. Nah, itu seseorang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keuntungan bagi si hamba, bagi hamba yang apabila dijadikan oleh Allah seperti itu. Artinya, atau dahulunya cinta lawan dunia, setelah dicoba oleh Allah maka ia sadar. Setelah sadar lalu inya zuhud lawan dunia, benci pekerjaan dunia, hanya gemar untuk akhirat, dan inya melihat di dalam dirinya kebanyakan aib. Nah, ini artinya sesuatu yang sudah kita lihat di dalam diri kita, apakah kita ini bisa memelihara, melihat
aib-aib kita. Kadang kita ini kadang melihat aib kita. Jadi aib orang. Nah, jadi kalau aib kita, contoh misal, kenapa anak itu bila disuruh misalnya nih, ada mau atau cara bahasa kita wah ini muol aja dah. Nah, itu yang kita koreksi apa? Diri kita salah. Mungkin aku ini ada ini. Mungkin aku ini ada ini. Nah, itu posisinya sudah kita merasakan di dalam diri kita aib marahnya. Misalnya sakitnya apakah? Giginya sakitnya apakah? Dalam diri kita nih sakit. Lalu kita mengoreksi kita ini kemungkinan apakah salah nih? Atau kada terbaca salawat kah? Atau kada terbaca apakah? Atau sembahyangnya kada pas? Nah, itu nang pian koreksi, bukan menyalahkan sesuatu nang lain daripada orang lain. Jadi salahkan diri kita. Ngapa aku salah lawan Tuhan? Nah, disitulah masalah aib ngarannya. Cara bahasa orang tua supaya jangan tersambati orang tadi. Nah, umpama orang tadi malingos laju, tak kipik kita tadi tak kipik lah. Orang malingos laju sebida motor. Nah, artinya aib kita ini bukan menyalahkan orang tadi. Kada mungkin inya kalau keluarganya kamu kematian jadinya laju misal. Jadi kita menyalahkan itu tadi. Nah, gini wah bungolnya aja lah laju ini tuh. Nah, alaunya kita mengoreksi diri kita. Nah, artinya apa? Oh, ini itu mungkinan kalau pina anaknya kalamas. Jadinya bencep-ancep tuh. Nah, jadi kita salah orang tuh. Dan kita pun dalam diri kita ada menyambat orang tadi. Ya, itu nang posisinya tuh. Nah, memang kalau zahirnya memang salah di sini. Cuman supaya kita jangan tersalah. Nah, jadi kita menyangkanya bahwa ini itu kemungkinan ada yang mendesak jadi laju. Nah, jadi cara bahasa orang tuh maklum aja ngarannya kita. Nah, jadi menyalahkan diri kita dulu posisinya. Nah, jadi apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita tadi melihati aib-aib diri kita. Makanya kita sering berdoa, Allahumma astur uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah keaibanku dengan tutupan yang elok. Kalau aib-aib kita ini dibuka oleh Allah, wah luar biasa. Nah, cuman Allah tutupi. Nah, mau dibuka, cara bahasa orang itu dibuka CCTV-nya, oh my lah. Nah, yang mau dibuka, ya, tapi ditutupi oleh Allah. Nah, jadi kalau sudah kita ditutupi oleh Allah aib kita tadi, kitanya yang merasa di dalam diri aib. Kalau di dalam diri kita merasa aib kurang, nah maka disitulah kita tadi sering-sering melihat diri kita itu aibnya yang banyak. Nah, lantaran aibnya banyak, maka kita senantiasa memperbaiki aib-aib tersebut. Kalau mau bagus, nah, kita merasa ada dapat lagi ilmu, mencari ilmu. Amun merasa be ilmu, ya nang ada mencari lagi deh. Nah, sebab kita mencari ilmu ini sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kaliang lahat, sampai habis tuh. Jadi kalau ada berlebihan orang nuntut ilmu, anu gurunya Tuhan banyak aja, jangan tapi ada alasan Tuhan ada kalau ke majelis ya bere dia daharakan di telinga anu guru radionya ada nukan duitnya guru nah mencari duitnya pulang
ya lah amun kada duit ji masih rida ambil sidin. Nah, artinya ada mungkin nukar nang lain kawa ya nukar paket kawa aja ya lah nukar radio nang 50 ada kawa ya lah artinya kawa aja kalau hendak nuntut ilmu ya lah. Nah, jadi nuntut ilmu itu deh bukan artinya masing-masing ya kada kawa sini ke sini. Artinya untung alhamdulillah radio kita adalah. Nah, jadi mendarakan sini radio. Nah, radio sehati gitu lah. Nah, jadi masing-masing di rumah lah, sambil bermasak, sambil duduk santai mendarakan radio itu deh. Nah, jadi kita sini memelihara benci lawan dunia tadi. Jadi jangan sampai kita gemar tok atau ujuk lawan dunia. Nah, disuruh zuhud gitu lah. Nah, zuhud ini artinya benci lawan dunia. Nah, bukan kita berjauh dari dunia ada. Nah, itu zuhud melatih gitu lah. Nah, jadi jangan sampai diimbatakan bener lah. Nah, artinya berhemat bisa aja juga, cuman tujuan apa tadi? Tujuan akhiratnya itu bisa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zahada fid dunya dakhalallahu al-hikmata fi qalbihi, fantalaqa biha lisanahu wa 'arrafahu da'ad dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam." Barang siapa benci akan dunia, zuhud ini lawan dunia, niscaya memasukkan Allah Subhanahu wa taala akan ilmu hikmah, yakni ilmu hakikat di dalam hatinya, maka mentuturkan Allah Subhanahu wa taala dengan dia akan lidahnya dan memberi tahu Allah Subhanahu wa taala akan dia penyakit dunia. Nah, jadi kalau orang sudah zuhudnya lawan dunia, adanya di dunia juga, makanya orang aulia Allah itu nya zuhudnya tadi lah. Nah, jadi saking zuhudnya tadi yang halal pun ditinggalkan. Terus saking apa? Aulia Allah zuhud sidin. Yang halal pun ditinggalkan. Nah, jadi kalau sudah apa? Orang itu benci lawan dunia, Allah memasukkan akan ilmu hikmah, ilmu hakikat di dalam hatinya, maka menuturkan Allah Subhanahu wa taala dengan dia akan lidahnya dan memberitahu Allah Subhanahu wa taala akan dia penyakit dunia. Han diberitahu oleh Allah, yakni kejahatan dunia, dan memberitahu ya akan ubatnya. Lebih misalnya tersangkut lawan dunia lah, diberi Allah ubatnya dan mengeluarkan Allah akan dia daripada dunia, padahal ia sejahtera kepada negeri akhirat. Nah, jadi karena di negeri akhiratnya nyaman, tentram, senang, gembira. Nah, itu untung orang nang zuhud. Nah, jadi ini amalan aulia Allah. Orang para wali-wali ini sini zuhud. Nah, jadi cara bahasa orang tuh lawanannya kada tamak tadi. Tamak kan lawanannya tuh. Nah, jadi zuhud lawan dunia ini benci lawan pekerjaan dunia yang menghalangi untuk negeri akhirat. Itu artinya benci. Cara bahasa orang amun kita gawe yang ada ini, maka ini menghalang pekerjaan akhirat. Kalau kita menggawe ini, kemungkinan zuhurnya lipat. Kalau menggawe ini, asarnya limpat. Nah, inilah nang bahaya. Artinya, lalu jangan kita gawe yang ada ini, lalu kita mengerjakan akhirat sembahyang. Misal sembahyang
Jadi begitu hendak ketinggalan sembahyang tadi, maka kita menggawi dengan sesuatu yang kita gawi tadi, akhirnya ketinggalan sembahyang. Nah ini ngaran dunia nih. Tapi kalau misalnya kita tinggalkan dunia ini, kita gawi dulu negeri akhirat, nah ini nang bagus. Nah itu yang dimaksud dengan akhirat tadi. Jadi jangan sampai lawan dunianya tadi hilang akhirat. Dahulu rajin, nah seperti contoh kayak Sa'labah. Sa'labah itu sebuluman beisi kambing, ya. Rajin sih dia sembahyang. Ah begitu sudah berhasil, ya lah, sasar banyak kambingnya babanya. Nah ini nang lupa deh. Jadi mengajar apa? Dunia. Nah seperti kita, kalau kita misal beisi apa, atau dahulunya ada beisi apa-apa, dahulunya tidak ada beisi apa-apa, lalu kita rajin beramal beribadah, setelah diberi oleh Allah rezeki yang lebih, nah maka kita tadi senantiasa rajin. Nah ini baik nih, artinya dunianya ini gesan akhirat. Nah umpama kita contohkan, nah, artinya kita besi satu pekerjaan bagus, pekerjaan tadi, tapi begitu amal ibadahnya bagus juga, kita beramal beribadah baik, begitu ditambah oleh Allah rezeki, dianugerahi oleh Allah ditambahi, oh sekalinya menurun. Nah ini yang apa? Dunia artinya. Nah jadi kalau kita memilih nang menurun tadi, nah ini ngaranya tujuannya ke dunia. Tapi kalau tujuan kita akhirat, oh datang berapapun nang datang ini biasa-biasa aja nya. Cara bahasa orang tuh lah, sugih kayaknya kayak gitu aja, miskin dari sini tuh kayak gitu aja, sugih sini banyak bisa duit kayak gitu aja. Nah itu artinya sama posisinya. Yalah, arti cara bahasa orang begitu ia berduit lalu lupa akhirat. Nah ini ngarannya dunia, ngarannya artinya yang ini lain zuhud posisinya. Tapi kalau orang itu zuhud lawan dunia, datang ke dunia itu rezeki bertambah tetapnya apa? Tujuan akhirat tadi. Nah itu nang posisinya tadi, supaya dasar bujur-bujur tidak mengurangi akhirat, bahkan bisa bertambah, nyala, nah, bertambah aja. Misalnya dahulu pernah menyumbang biaya sebulan misalnya untuk ketika Al-Quran kahnya 100-200, bertambah rezeki ditambahnya pulang. Nah itu ngarannya dunia akhirat. Nah, cara bahasa orang tuh sama dengan zuhud juga, cuman tujuannya tadi akhiratnya, bencinya lawan. Kalau kita nak ada benci ini ya tadi ya nang besasar, biar zuhur tak asar tak maghrib dia besasar. Nah ini nang kita kajar tadi dunia, meninggalkan akhirat. Nah ini nang bahaya. Bahayanya apa? Dunianya kada dapat, yalah, kada dapat bang lapah lah. Dapat aja bang, rezekinya cabai seorang apa ada rezekinya, cuma akhirat kada dapatnya. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunianya pun didapat tadi. Nah itu bedanya. Jadi sama apa? Ka'annaka ta'ishu abada. Nah ini posisinya. Ka'annaka ta'isu abada. Jadi dunia itu seolah-olah selama-lamanya hidup. Jadi apa caranya selama-lama hidup dunia? Nah artinya bila kita hendak sesuatu terah. Nah, jadi kalau kita gawi pekerjaan ini, maka tak tinggal salat zuhur. Kita tinggalkan ya. Ikam kain ngajiin dulu. Aku hendak sembahyang dulu. Ikam ini lawas juga lagi. Isok ada harinya, isoknya kasih kawal lagi. Nah itu ngarannya ka'annaka ta'isu abada, seolah-olahnya hidup selama-lamanya. Nah
Jadi dalam hati kita manulak ini nih. Nah itu nama manulak namanya. Kita misalnya kan hendak mengerjakan apa, misalnya maulah sesuatu, atau misalnya kayak berdagang itu kan menunggu dagangan. Begitu menunggu dagangan tadi, dalam hati kita dunia ini isokin kau aja lagi berdagang. Kayaknya imbah zuhur kau aja lagi berdagang. Banyak waktu ya, lalu kita tutup pangarannya lah, artinya satop dulu nih, bawa sembahyang hulu sidin tuh deh. Nah ini ngerehnya zuhud. Nah artinya nang pacangan ini anggaplah sajam misalnya tadi istirahat atau sembahyang berapa payo berapa miliar payo ya lah, kalau juga miliar payo sajam tadi. Nah, bahkan benar ada jual menukar lah, menukar dagangan tadi. Cuman hatinya tadi bang, aja pemalaran tadi bang. Nah ini nang maulah dunia tadi. Nah, tapi kalau kita zuhud tadi lah, artinya ujar dan kita ini isok kawah aja lagi, imbah tengah hari imbah aku sembahyang masih kawah aja lagi. Nah lalu bian karasi dalam hati, jadi seakan-akan hidup selama-lamanya dunia ini. Nah cuma pemahaman dalam diri kita tadi bahwa kita tinggalkan dunia ini kawah aja kaina isok pulang. Tapi kalau akhirat tidak lagi nih kawa, jadi harus gawi hulu akhirat. Berhimat hulu menggawi akhirat. Setelah akhirat ditakannya dunia ini satayuh-tayuhnya juga cawai bahasa orang apa, satayuh-tayuhnya. Nah jadi seadanya lalu, nah, jadi amannya dalam dirinya. Jadi hikmahnya dapat orang zuhud tadi mendapat ilmu hakikat di dalam hatinya. Nah, itu untunglah orang yang zuhud nih ilmu hakikat dapat. Makanan dituturkannya, perkataannya, lidahnya itu adalah memberi tahu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi tahu. Itu orang aulia Allah tuh bilanya berucap dia itu sudah. Nah, sudah diberi oleh Allah. Karena apa? Karena zuhud. Benci lawan pekerjaan dunia dan. Nah, jadi otomatis Allah memberi ilmu hikmah, ilmu yang dituturkan. Nah menuturkan Allah Ta'ala lidahnya, memberitahu Allah akan itu penyakit dunia, diberitahu ini kejahatan dunia. Nah diberitahu oleh Allah obatnya nenek. Nah lalu Allah pulang mengeluarkan akan dia daripada dunia dikalurakan. Jangan bahasa itu orang aulia. Nah sampai nang halal aja ditinggalkan. Nah kadang ketujuh sidin. Ya, jadi apa? Karena sejahtera di negeri akhirat. Sah dan bermula makna zuhud itu yaitu seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Arba'in bi Usuluddin, urukun nafsi anid dunya wanziwa'uha anha tau'an ma'al qudrati 'alaiha. Benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya dunia karena berbuat taat serta kuasa ia atasnya, yakni serta ada kepadanya dunia itu, tetapi sunyi hatinya daripada gemar kepada dunia, lagi mengakalkan ia akan dia. Maksudnya orang-orang yang sudah zuhud lawan dunia ini, ya, bukan inya berpindah berpaling lawan dunia, ada tetap cuman hatinya hanya ada gemar lagi lawan dunia. Jadi gemarnya itu tujuannya akhirat tadi. Nah itu intinya tadi. Jadi apa? Dihabiskannya nih. Hanya berpaling tadi karena berbuat taat, ya tadi dicontohkan tadi. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu yang ada ini,
kata tinggal salat zuhur misalnya, maka kita tinggalkanlah pekerjaan itu tadi. Nah ini dengarin benci nih, dah kain lagi panjang juga lagi dunia ini. Nah, jaka bahasa orang tuh kipayakan hulu sembahyang. Nah itu lah. Nah, cuman mengipayakannya kalau tanggung banggarannya masih panjang waktunya. Nah itu bisa. Artinya kalau himmah, keinginan, kekuatan kita itu, kekuatan kemana misalnya, ketanggung tadi, tanggung bang misalnya berapa 2 bilah kata, 3 bilah kata kol misalnya lagi nih anak mama pas orang azan ya kalau, nah maka hitungannya kemungkinan bisa 10 menit lagi nih bisa habis sembahyang, cuman tanggung bener hatinya nih. Nah itu kan ibarat sama dicontohkan seperti jar Nabi bila makan langsung makan dulu, nah, salat dulu deh. Nah, itu. Jadi ada juga Nabi menyuruh bila azan langsung sembahyang. Nah, jadi dua-duanya. Jadi keinginan himmah kita ini kemana nang kuat. Nah, bila himmah kita ini kuat ke sembahyang, bawa sembahyang. Amun himmah kita ini, maksud himmah ini cakap bahasa orang tuh bilanya sembahyang pasti keingatan nang itu tah. Nah itu ngarannya himmah ngarannya. Nah, kekuatan kita nih apa himmah kita tak. Nah, kita ini tanggung malang-alang tadi. Nah, jadi ambil nama alang-alang holo. Ya lah, sudah tuntung agar bawa sembahyang. Jadi hilang ini. Tapi kalau kita nang himmah ini ke alang-alang tapi kita mengambil nang langsung tadi. Nah itu Allahu Akbar, ingatan sudah. Nah, tapi kirakan karena himmah kekuatannya tadi tak kasih tok. Nah, tapi kalau kita luluskan hulu himmah kekuatannya tadi, hanya kita bawa mengerjakan sembahyang. Nah jadi bila itu hilangnya. Nah, kada ada lagi nang takut Allahu Akbar. Kita hanya baca takbir Allahu Akbar. Bisa dimakan kucing iwak deh. Nah, bisa apa? Nah, jadi macam-macam sangkaan. Lalu bisa anak soko bin manggurungkap, lalu kada khusuk lagi sembahyang. Nah itu gara-garanya tuh. Nah jadi himmahnya tuh deh. Nah, sama cara bahasa orang kok yang asikan melihat TV, tanggung lagi kisah ya kan. Lalu suruh sembahyang abut ya kan. Nah lalu anak menuntung akan, nah itu posisinya lah. Nah, jadi ibarat dunia itu kayak itu contoh lah. Nah, jadi bermula makna zuhud itu seperti yang dikata oleh Imam Ghazali itu, artinya apa? Nah, benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya karena berbuat taat. Jadi dipalingakannya ya tuh deh. Artinya dunia ini kayak nagin. Lamas juga laginya, nah, isok ada aja, isoknya ada aja lagi juga. Tapi aman akhirnya kira lagi dipaling-paling. Nah, kayak bersedekah, kalau awal lagi sudah, artinya harus dunia bersedekah. Nah, aman mahadang kaina, nah kalau pina mati, nah gitu. Jadi capatnya, nah aman mahadang kaina, nah kaina aja kok menyumbang mahadang sugih, mahadang sugih tapi bila, ya lah. Nah, itu tipu daya setan namanya. Jadi setan menipu daya lawan kita kainagin nyata. Bah malang-alang ya menyumbang 20.000 nih tuh. Nah, kayaknya mahadang lang 10. Nah lah mahadang 10.000. Nah baik apa? Baik nyumbang lang 1.000, 2.000 itu sumbangan tuh. Kayaknya menyasal. Nah, menyasalnya Pak, lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah itu karena menyasal. Jikalau nenek dibulikakan aku hendak bersedekah 1 umat aja, ya lah kada sampai saya ucapan aku bersedekah 1 umat benar, kalau kada kawa aja Tuhan. Kalau sudah habis. Nah, jadi ibarat hendak bersedekah, hendak apapun jangan mahadang sugih. Baca cakap aku kayak sidin gitu aja sugih. Bah, ada nak kayak gitu mau berapa bang 1 juta 2 juta dah. Enggak ada 50 kau nyumbang. Oh ya Allah.
Tapi amun sekaya itu sugihakan hakikip juga. Nah, artinya orang nang hendak apa bersedekah ini kada madang sugih lah. Nah, jadi sahabapun itu ada nih nilainya. Nah, itu jadi zuhud kita dalam dunia faedahnya apa? Faedah tiada menghilangkan akan zuhud itu. Nah, jadi artinya dunia ini kada kau dihilangkan. Ia mengambil daripada dunia juga sekira-kira hajatnya aja. Nah, jadi bila tuntong hajat sudah ya, makanya orang aulia Allah tu dia bisaan sidin datang ke rumah beri akan sidin pulang. Nah, yang tiada daripadanya artinya kada kawa berpindah dari dunia kada kawa. Nah, jadi dunianya sekadarnya aja. Seperti makanan dan pakaian dan tempat kediaman sekira-kira hajat. Jadi bila hajatnya cukup, ya kan apa ngumpian bulah rumah benar-benar guru jah. Nah, itu hajatnya apa? Supaya bekiawan banyak. Begenal-genal supaya bekiawan banyaknya begenal-genal bekiawan kada. Nah, jadi orang kan jadi berselamat ya lah. Nah, berselamat jadi gondol rumah supaya muat banyak. Nah, kemudian ada pun maknanya yang kesitulah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.